malam hari ini kita dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu kembali secara online membahas fikih salat. Ini adalah pertemuan kedua. Sebelumnya kita sudah ada satu pertemuan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang eh, definisi salat, kemudian waktu salat dan juga udurnya salat. Insya Allah di malam hari ini kita akan membahas tentang waktu-waktu diharamkan sholat. Jadi ada beberapa waktu seseorang itu diharamkan untuk sholat, tapi tidak semua sholat, sebagian sholat saja. Sholat yang diharamkan yaitu sholat mutlak yang tidak memiliki sebab apapun. Kita tahu ibadah sholat itu ibadah yang bebas dilakukan kapanpun. Sholat sunat maksudnya. Jadi kalau sholat wajib, sudah kita ketahui kemarin ada 5, yaitu zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Selain sholat fardu itu ada sholat sunat. Nah, sholat sunat itu dibagi-bagi. Ada sholat sunat yang memiliki sebab. Nah, jadi ada sebab tertentu, seperti sebab gerhana, sebab mau ihram, sebab akan melakukan perjalanan, sebab datang dari perjalanan, dan sebab-sebab lainnya. Ada sholat itu tanpa sebab. Jadi nggak ada apa-apa seseorang tiba-tiba ingin sholat, itu diperbolehkan. Itu disebut dengan sholat sunat mutlak. Sholat yang diharamkan di waktu-waktu yang diterangkan ada 5 waktu, itu adalah 2 macam sholat, yaitu sholat sunat mutlak atau sholat sunat yang memiliki sebab, hanya sabab saja sebabnya itu mutaakhir, ada di belakang. Sekarang kita akan bahas apa saja 5 waktu yang di situ kita diharamkan melakukan 2 model sholat tadi. Nah, di sini disebutkan waktu-waktu diharamkan sholat di 5 waktu berikut. Yang pertama ketika terbit matahari sampai terangkat seukuran tombak. Nah, tinggi tombak yang normal itu untuk ukuran kuno, di kitab-kitab klasik itu disebutkan sekitar 7 dhira. 1 dhira itu 48 cm. Di 1 dhira itu 48 cm. Jadi setengah meter kurang sedikit kurang 2 cm. Maka kalau 7 dhira itu berarti 3 meter 36 cm. Jadi sekitar 3 meter 36 cm. Nah, ketika matahari terbit, maka seseorang tidak diperbolehkan sholat mutlak atau sholat yang memiliki sebab mutaakhir. Sampai kapan? Sampai matahari meninggi dalam pandangan mata kita setinggi kira-kira 3,5 meter. 3,5 meter. Nah, saat itu keluar dari waktu yang terlarang, masuk ke waktu duha. Ini kalau dimenitkan, di kitab Taqriratus Sadida itu diterangkan, matahari tinggi 1 tombak itu kira-kira 16 menit sampai 20 menit dari terbitnya matahari. Jadi sejam matahari terbit sampai sekitar 20 menit kemudian itu adalah waktu diharamkan sholat. Ini yang pertama. Yang kedua adalah ketika istiwa. Istiwa itu matahari di tengah langit sampai tergelincir ke arah barat. Kemarin sudah diterangkan apa itu waktu istiwa. Jadi kalau pagi hari matahari terbit dari timur, bayang-bayang ada di barat. Jadi kalau ada tongkat ditancapkan, ada matahari di timur, bayang-bayang tongkat tadi ada di barat. Semakin matahari tinggi ke atas, bayang-bayang ini semakin pendek-pendek-pendek. Nah, kalau udah lurus di atas tongkat tadi matahari, maka tidak akan ada bayang-bayangnya. Atau ada bayang-bayang tapi nggak gerak, nggak bergerak, bertambah atau berkurang. Ini hanya dalam hitungan detik saja waktu istiwa ini. Nah, ketika ada orang sholat, kok takbiratul ihramnya bersamaan dengan waktu istiwa, maka sholatnya tidak sah. Sampai matahari bergeser ke arah barat, ditandai dengan bayang-bayang tongkat tadi beralih ke arah timur dan terus bertambah panjang secara berangsur-angsur. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, kemudian yang ketiga, ketika menguningnya matahari sampai terbenamnya matahari di sore hari ketika senja, itu warna matahari itu
berubah, yang kalau di siang hari itu cerah sekali, kalau di sore hari itu berubah warnanya agak kekuningan. Nah, ketika cahaya matahari sudah berubah kekuningan, saat itu diharamkan untuk sholat sampai terbenam matahari. Sampai terbenam matahari. Nah, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, setelah mengerjakan sholat subuh sampai terbit matahari. Setelah mengerjakan sholat subuh, jadi misalnya subuh itu jam setengah lima misalnya, kemudian atau setengah lima kurang seperempat jam, gitu, jam 4:15, terbit mataharinya misalnya setengah enam atau jam 5:40 misalnya. Jam 5:40 Nah, ini di waktu tersebut kalau orang belum melakukan sholat subuh, bebas dia sholat apapun. Masuk subuh katakan jam 4:15. Setengah lima dia belum sholat subuh, boleh melakukan sholat sunat apapun. Jam 5 misalnya, dia belum sholat subuh, boleh melakukan sholat sunat apapun. Tapi kalau dia sudah mengerjakan sholat subuh, walaupun masih awal, jam 4:15 masuk subuh, jam 4:20 dia sudah mengerjakan sholat subuh, maka sudah tidak diperbolehkan melakukan dua model sholat yang tadi sudah dijelaskan di awal. Kemudian yang kelima, yaitu setelah mengerjakan sholat asar sampai terbenamnya matahari, atau lebih tepat, sampai menguningnya matahari. Jadi ketika orang sudah melakukan sholat asar, walaupun masih awal, misalnya asar itu masuk jam 3:10 dia sudah sholat asar, maka sejak saat itu dia tidak boleh melakukan sholat, dua model sholat tadi yang disinggung di awal. Kalau belum sholat asar, walaupun sudah jam 4, walaupun sudah setengah 5, tidak apa-apa untuk melakukan sholat sunat apapun bebas, kecuali matahari sudah menguning seperti yang dijelaskan tadi di nomor 3. Nah, ini adalah 5 waktu di mana orang itu diharamkan untuk sholat. Tapi sebagaimana tadi disinggung di awal, tidak semua sholat haram dilakukan di 5 waktu ini. Di sini disebutkan sholat-sholat yang diharamkan di 5 waktu, itu ada dua model sholat. Yang pertama, sholat sunat yang memiliki sebab, yang mana sebab tadi terjadinya setelah sholat. Jadi ada sholat sunat itu memiliki sebab. Kadang sebabnya dulu terjadi, baru sholat. Seperti apa? Sholat tahiyatul masjid. Masuk masjid dulu, baru sholat. Nah, atau sholat sunat wudhu. Sholat sunat setelah wudhu, wudhu dulu baru sholat. Nah ini sebabnya mendahului. Tidak apa-apa. Dilakukan di 5 waktu tadi. Atau sebabnya mukorin. Sebabnya itu bersamaan. Jadi sebabnya itu terjadi bersamaan dengan sholatnya. Ketika sholat sebabnya masih ada. Sebelum sholat sudah ada. Nah ini juga boleh dilakukan di 5 waktu. Seperti sholat gerhana. Seperti sholat gerhana. Sholat gerhana itu nunggu gerhana terjadi. Dan ketika sholat harus masih dalam keadaan gerhana. Ini tidak apa-apa sholat gerhana dilakukan di 5 waktu tadi. Baik gerhana matahari atau gerhana rembulan. Ada sholat itu sababnya di belakang. Jadi sholat dulu, ketika sholat sababnya belum ada. Sababnya ditunggu setelah sholat. Dicontohkan di sini seperti sholat sunat ihram. Sholat sunat ihram itu sholat sunat orang akan melakukan ihram haji atau umroh. Jadi ketika orang mau melakukan haji umroh, itu diantara rukunnya haji dan umroh adalah ihram. Niat haji, niat umroh. Nah, sebelum niat haji, sebelum niat umroh, itu disunahkan untuk sholat sunat 2 rakaat. Sebabnya apa? Karena akan ihram. Nah, jadi sholat dulu sebabnya di belakang, karena akan ihram. Begitu juga sholat istikharah. Sholat istikharah ini minta petunjuk. Petunjuknya belum datang. Sholat karena berharap datangnya petunjuk. Sebabnya ada di belakang. Sholat hajat. Nah, sholat karena ada hajat yang ingin terlaksana. Sekarang belum terlaksana. Dia sholat agar hajatnya terlaksana. Belum terlaksana hajatnya. Ini sebabnya ada di belakang. Gitu. Terjadi setelah sholat. Kemudian sholat sunat sebelum bepergian dan lain-lain. Orang ketika bepergian dianjurkan ketika akan berangkat itu sholat sunat dulu 2 rakaat. Karena akan bepergian lah. Sebabnya ada di belakang. Terjadi setelah sholat. Nah, sholat-sholat seperti ini yang haram dilakukan di 5 waktu yang tadi dijelaskan. Yang kedua, sholat sunat mutlak. Sholat sunat mutlak ini sholat yang tidak memiliki sebab dan waktu tertentu. Termasuk sholat tasbih. Nah, jadi tiba-tiba sholat. Kenapa kok sholat? Ya kepingin sholat aja. Jadi nggak boleh. Silahkan Anda kepingin sholat kapanpun, kecuali di 5 waktu ini. Kemudian sholat tasbih. Sholat tasbih sangat bagus, besar pahalanya. Tapi jangan dilakukan di salah satu 5 waktu yang tadi dijelaskan.
ini apa waktu-waktu diharamkan sholat, dan sini yaitu aturan ini hanya berlaku di selain tanah suci Makkah, selain tanah haram Makkah. Ini berlaku di seluruh dunia ini aturan ini. Walaupun di Madinah, walaupun di Al-Qudus, di Masjidil Aqsa, berlaku di mana saja, di Indonesia, di Malaysia, di mana saja berlaku, kecuali di tanah haram Makkah. Di kawasan tanah haram Makkah, sholat apapun hak boleh dilakukan kapanpun. Tidak ada istilahnya waktu-waktu diharamkan sholat khusus untuk kota suci Makkah, tanah haram Makkah. Sekarang kita beralih pada pembahasan berikutnya, yaitu syarat-syarat wajib sholat. Syaratnya sholat itu ada dua macam. Ada syarat wajibnya sholat, yang itu ada yang ada di halaman 5 ini. Nah, nanti ada lagi syarat sahnya sholat. Apa bedanya? Syarat wajibnya sholat itu artinya tidak semua orang itu wajib sholat. Orang yang wajib sholat adalah yang memenuhi syarat-syarat yang akan disebutkan ini. Ada jumlah 5. Nah, kalau orang itu menutup syarat-syarat, nah, nanti ada syarat sahnya sholat. Orang sudah wajib sholat atau belum wajib, kemudian dia sholat. Apakah sholat ini sah? Kalau terpenuhi syarat-syarat yang akan disebutkan, yaitu 8 syarat, nah, di halaman 6 dan 7. Nah, 8 syarat ini kalau terpenuhi, maka sholatnya sah, terpenuhi semua. Kalau satu saja tidak terpenuhi, apalagi semuanya, maka sholatnya tidak sah. Kita mulai dari syarat wajibnya sholat. Syarat wajib sholat yang pertama Islam. Orang wajib sholat kalau dia muslim. Kalau orang kafir tidak wajib sholat. Artinya tidak wajib sholat, pemerintah yang menerapkan syariat Islam tidak diperbolehkan memaksa orang kafir untuk sholat. Dalam Islam, orang Islam yang tidak sholat itu dihukum mati. Kalau sudah diperingatkan oleh pemerintah, bukan perorangan atau organisasi, tapi pemerintah. Nah, orang tidak sholat, orang muslim yang tidak sholat, itu diperingatkan oleh pemerintah, oleh pihak yang berwenang. Ayo sholat. Kalau tetap dia menolak, tidak mau sholat, maka hukumannya adalah hukuman mati. Nah, ini diterapkan untuk orang muslim. Untuk orang kafir tidak. Jadi sekali lagi, yang pertama syarat wajibnya sholat adalah Islam. Orang kafir tidak wajib sholat dalam arti tidak boleh dipaksa oleh pemerintah, oleh pihak yang berwenang, oleh polisi syariah misalnya, tidak boleh dipaksa. Dan ketika ada orang kafir tidak sholat, tidak boleh disanksi. Karena memang mereka tidak wajib secara hukum dunia. Adapun di hukum akhirat, tetap dia kena kewajiban. Nah, tetap dia kena kewajiban, artinya ketika ada orang kafir, kok mati masih tetap dalam keadaan kafir, nanti di neraka dia akan disiksa bukan hanya karena kekafirannya. Dia akan disiksa karena kafirnya. Ada hukuman siksa gak zakat, ada siksa karena tidak puasa di bulan Ramadan dan seterusnya. Loh, katanya tidak wajib secara aturan dunia, adapun secara hukum akhirat dia tetap terkena kewajiban sehingga ketika mati dalam keadaan kafir terkena hukuman siksa gara-gara tidak sholat. Ini yang pertama Islam. Orang kafir asli tidak wajib sholat dan tidak wajib mengkodok jika masuk Islam. Orang kafir masuk Islam sudah umur 60 tahun. Nah, maka dia wajib sholat sejak masuk Islam. Lalu yang sebelumnya, 50 tahun sebelumnya tidak wajib sholat dan tidak wajib kodok. Kalau mau kodok bagaimana? Boleh apa enggak? Pendapat yang kuat mengatakan boleh, tapi nggak wajib. Ini kalau kafirnya kafir asli. Ada orang kafir murtad, artinya orang muslim meninggalkan agama Islam, pindah ke agama apapun, ini murtad. Ini paling jeleknya kekufuran. Nah, sedangkan orang murtad jika kembali muslim, dia wajib mengkodok sholat yang ditinggalkan semasa murtad. Jadi kalau ada orang muslim, umur 30 tahun, keluar dari Islamnya, pindah agama apapun, selain Islam. 10 tahun kemudian dia balik ke Islam lagi. Maka sholat yang ditinggalkan selama 10 tahun dia murtad, harus dikodok. Ini kalau orang murtad. Kalau kafir asli tidak ada kewajiban kodok. Syarat kedua, orang itu wajib sholat adalah harus balik. Anak kecil, walaupun sudah tamyiz, tidak wajib sholat. Jadi yang wajib sholat, itu yang sudah balik. Anak itu dikatakan balik
untuk laki-laki jika pernah keluar mani, baik secara terjaga atau ketika tidur mimpi basah, asal sudah mencapai usia 9 tahun. Nah, kalau tidak pernah keluar mani, maka baliknya adalah ketika genap usia 15 tahun menggunakan kalender Komariah atau kalender Hijriah. Kalau perempuan dikatakan balik itu dengan salah satu tiga. Pernah haid ketika sudah berusia 9 tahun, pernah keluar mani ketika sudah usia 9 tahun seperti laki-laki tadi, atau kalau tidak pernah haid, tidak pernah keluar mani, maka dengan genapnya usia 15 tahun menggunakan kalender Hijriah atau Komariah. Nah, sehingga anak yang belum balik dengan salah satu sebab tadi yang disebutkan, dia tidak wajib sholat. Anak kecilnya tidak wajib sholat. Artinya kalau sampai anak kecil nggak pernah sholat sama sekali, anak kecil itu tidak berdosa. Tapi orang tuanya yang berdosa. Karena ada aturan untuk anak, ada aturan untuk orang tua. Anak kecil belum wajib apa? Belum wajib sholat, puasa, dan seterusnya. Tidak haram melakukan pelanggaran-pelanggaran agama. Ini bagi si anak. Tapi bagi orang tua atau siapapun yang mengetahui, nah, ini ada kewajiban untuk membiasakan anak ini melakukan kewajiban-kewajiban syariat sebelum dia balik, dan ada kewajiban untuk melarang anak kecil itu meninggalkan larangan agama sejak dia belum balik. Tujuannya apa? Agar ketika balik dia sudah terbiasa melakukan kewajiban dan meninggalkan maksiat sehingga tidak berat bagi dia untuk istiqomah menjalankan ajaran agama. Nah, ada aturan begini. Anak itu kalau sudah tamyiz dan sudah genap 7 tahun pakai kalender Hijriah, maka dia wajib disuruh sholat. Anaknya tidak wajib sholat, orang tuanya, walinya, atau siapapun yang pengurus pondok yang dipasrai misalnya, wajib memerintahkan anak tersebut untuk sholat 5 waktu. Harus dikontrol, setiap 5 waktu harus dikontrol, sudah sholat apa belum, kalau belum disuruh. Dan kalau disuruh tidak mempan, maka agak diancam. Tapi jangan jadi langganan, ancaman itu kalau di terus-terusan malah tidak efektif. Dianggap bawel malah. Nah, ini kalau sudah umur 7 tahun. Nah, kalau umur 10 tahun, umur 7 tahun dan tamyiz. Tamyiz itu apa? Tamyiz itu ketika anak kecil itu, tamyiz itu artinya sudah ngerti. Gitu. Apa tanda anak itu sudah tamyiz? Tandanya sudah bisa makan sendiri, minum sendiri, cebok sendiri. Tamyiz itu bisa cepat, bisa lambat, tergantung normalnya akal, tergantung pendidikan dari orang tua. Orang tua yang memanjakan anaknya, dimanja terus, makan didulang, padahal udah mulai gede, minum diambilkan, habis buang air diceboki, nggak pernah dididik untuk cebok sendiri, ya akan lambat tamyiznya. Atau anak idiot, ini ya sulit tamyiznya. Jadi anak kalau sudah umur 7 tahun dan tamyiz wajib disuruh untuk sholat. Kalau nggak sholat, baik dikontrol atau nggak dikontrol, anaknya tidak berdosa. Orang tuanya, walinya berdosa ketika tidak mengontrol. Ini ketika umur 7. Kalau sudah umur 10 tahun dan sudah tamyiz, maka anak kecil itu harus disuruh sholat. Kalau tidak sholat dipukul. Kalau umur 7, 8, 9 tidak usah dipukul, disuruh aja. Tidak mau diancam. Diancam tidak dibelikan mainan, tidak dikasih uang jajan misalnya, atau lain-lainnya. Tapi kalau udah umur 10, tidak cukup disuruh. Disuruh untuk sholat 5 waktu setiap saatnya, setiap 5 waktu masuk waktu sholat 5 waktu, disuruh untuk sholat. Kalau dia tidak mau sholat atau melakukan sholat ngawur, tidak sesuai aturan, maka harus dipukul dengan pukulan yang tidak membahayakan. Ini yang kedua. Syarat orang itu wajib sholat adalah balik. Anak kecil walaupun sudah tamyiz tidak wajib sholat. Ayah dan ibu wajib memerintahkan anaknya yang sudah tamyiz untuk melaksanakan sholat ketika berumur 7 tahun. Dan wajib memukul mereka jika meninggalkan sholat ketika berumur 10 tahun hingga balik. Kalau udah balik, udah dia tanggung jawab sendiri. Setiap dosa yang dia lakukan ditanggung sendiri, setiap ibadah yang dia lakukan, dia yang dapat pahala. Tapi kalau masih kecil, dia melakukan maksiat, dia tidak dosa. Yang dosa orang tuanya, karena tidak perhatian pada urusan agama.
Kalau belum balik, anak itu meninggalkan kewajiban tidak melaksanakan sholat, anaknya ada dosa karena belum wajib. Orang tuanya yang dosa karena tidak membiasakan anak itu untuk melaksanakan kewajiban agama. Kemudian yang ketiga, syarat wajib sholat adalah berakal. Berakal normal. Orang gila, anak yang belum tamyiz, idiot misalnya, atau memang belum tamyiz. Nah, dan orang pingsan tidak wajib sholat dan tidak wajib qadha ketika nanti sudah sembuh dari gilanya, sudah sadar dari pingsannya, dan sudah masuk ke tamyiz. Kemudian yang keempat, syaratnya orang itu wajib sholat adalah sampainya dakwah ajaran Islam, dalam kurung ajaran Islam. Jadi orang wajib sholat itu kalau mengerti sholat itu wajib, dia mendengar ajaran Islam bahwa sholat itu wajib dalam Islam. Kalau orang tidak mengetahui bahwa sholat itu wajib, karena hidup di pedalaman yang tidak pernah dia mendengar ajaran Islam. Misal ada di daerah pedalaman mana Papua misalnya, tidak pernah didatangi dai. Di pedalaman Papua tidak ada TV di situ, tidak ada HP, tidak ada informasi masuk ke situ, sehingga dia masuk Islam. Karena dulu misalnya dulu ada dai masuk ke situ dakwah, baru mengajarkan Islam, dai-nya keluar lagi, belum sempat, baru memasukkan dia ke Islam, habis itu ditinggal atau meninggal misalnya. Jadi dia hanya Islam, tapi tidak mengerti kewajiban-kewajiban sebagai seorang Muslim, termasuk sholat, dan tidak pernah mendengar sama sekali, jauh dari dunia luar. Nah, orang kayak gini tidak wajib sholat. Jadi syarat wajibnya sholat harus ajaran Islam sampai kepada dia. Kalau orang nggak sampai ajaran Islam pada dia, maka tidak wajib sholat. Apakah wajib qadha? Nah, diterangkan di sini. Kemudian jika telah sampai ajaran Islam kepadanya, maka tidak wajib mengqadha menurut Imam Nawawi. Nanti kalau dia sudah mendengar, 10 tahun dia Islam, tidak tahu kalau sholat itu wajib. Setelah 10 tahun baru tahu kalau sholat itu wajib. Maka orang kayak gini cukup melakukan sholat sejak dia tahu. Sholat-sholat sebelumnya 10 tahun yang ditinggalkan, tidak usah diqadha menurut pendapat Imam Romli. Kemudian yang kelima, itu orang itu wajib sholat kalau eh, indranya normal, gitu. Indranya normal sehingga dia bisa diajari sholat. Kalau ada orang tidak memiliki indera yang memungkinkan untuk diajari sholat, maka tidak wajib sholat. Nah, di sini dikatakan jadi syarat yang kelima adalah selamatnya indera, artinya normalnya inderanya dia. Yang dimaksud indera di sini adalah indera penglihatan dan pendengaran. Orang yang terlahir dalam keadaan buta dan tuli, tidak bisa diajari. Mau diajari dengan peraga, dia nggak melihat kita. Mau diajari dengan suara, media suara, dia tuli. Nah, ini orang yang lahir dalam keadaan buta dan tuli, walaupun bisa bicara, tidak wajib sholat dan tidak wajib mengqadha jika inderanya kembali normal. Kenapa? Karena dia tidak mengerti caranya sholat, tidak bisa diajari. Nah, ini syarat-syarat wajibnya sholat. Halaman 5 sampai awal halaman 6 ini membahas tentang syarat-syarat wajibnya sholat. Kalau 5 syarat itu terpenuhi, berarti sholat wajib. Kalau tidak terpenuhi, maka tidak wajib sholat. Sekarang kita beralih kepada pembahasan setelahnya, yaitu tentang syarat-syarat sahnya sholat. Syarat sahnya sholat ini ada 8. Artinya kalau 8 syarat ini terpenuhi semua, sholat itu baru dikatakan sah. Satu saja tidak terpenuhi dari 8 syarat ini, apalagi lebih dari satu, maka sholatnya tidak sah. Yang pertama, mengetahui masuknya waktu sholat dengan yakin atau dugaan kuat. Jadi orang sebelum melakukan sholat, misalnya sekarang ada orang mau melakukan sholat isya. Jadi sebelum takbiratul ihram sholat isya, dia harus memastikan dulu atau minimal menduga kuat bahwa sekarang sudah masuk waktu isya. Kalau dia tidak tahu, bingung, bangun tidur. Tadi habis sholat maghrib dia ketiduran. Bangun tidur bingung. Ini sudah isya apa belum? Akhirnya dia kok sudah isya paling. Tidak ada keyakinan masuk isya dan tidak ada dugaan kuat yang berdasar pada korina apakah sekarang isya apa belum. Bingung dia, isya apa belum? Kok paling isya? Paling. Hanya mengikuti perasaan saja.
oh, paling bisa. Akhirnya dia wudhu sholat. Maka sholatnya dia tidak sah. Walaupun ternyata ketika dia takbir sudah masuk isya. Karena syaratnya ketika dia takbir sudah harus tahu minimal menduga dengan kuat berdasar bukti-bukti bahwa isya sudah masuk. Jika tidak ada dugaan kuat, tidak ada keyakinan, maka sholatnya tidak sah walaupun dilakukan setelah masuknya waktu. Yang pertama. Yang kedua menghadap kiblat. Kiblat itu Ka'bah. Dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, sholat itu harus menghadap lurus ke Ka'bahnya. Tidak cukup ke arah barat. Seperti di Indonesia ini, Ka'bah ada di barat kita. Tidak cukup menghadap ke arah barat. Karena ketika kita menghadap ke barat, bisa jadi kalau diluruskan pandangan kita itu, ternyata melenceng dari Ka'bah. Jadi tidak cukup menghadap ke barat, tapi harus menghadap ke Ka'bah. Lalu bagaimana caranya kita tidak melihat Ka'bah? Orang kalau melihat Ka'bah seperti dia nginep di hotel yang jendelanya langsung dari jendela itu dia bisa melihat Ka'bah. Tinggal dibuka kacanya dilihat. Tapi kalau orang yang jauh seperti di Indonesia atau hidup di tanah haram Makkah, cuma dia tidak bisa melihat Ka'bah karena terhalang oleh bangunan, oleh bukit atau yang lain-lain, apalagi jauh seperti Indonesia, maka tidak harus melihat Ka'bah, ada ilmunya, ada caranya, menggunakan kompas atau yang lain-lain. Nah, jadi syarat yang kedua, sholat itu bisa sah harus menghadap kiblat. Menghadapi berarti dengan yakin jika tidak ada penghalang antara dia dengan Ka'bah. Seperti orang yang hotelnya, jendelanya langsung bisa melihat Ka'bah. Harus meyakinkan dulu lurus dengan Ka'bah, enggak dibuka jendelanya, enggak boleh kira-kira. Jendelanya ditutup, kemudian paling lurus ini, kayaknya lurus. Enggak boleh paling-paling, buka kacanya untuk memastikan lurus apa enggak. Nah, dan dengan dugaan jika ada penghalang. Itu. Kalau tidak bisa melihat Ka'bah secara langsung, seperti jauh atau terhalang bangunan, maka tidak harus yakin, tidak harus melihat Ka'bah, yakin lurus dengan Ka'bah, cukup dugaan kuat yang berdasar. Dugaan itu harus berdasar, bukan sekedar perasaan. Menghadap kiblat ini wajib. Kalau tidak wajib, tidak menghadap kiblat, maka sholatnya batal. Kecuali ada dua macam sholat, dalam dua keadaan, sholat itu tidak harus menghadap kiblat. Yang pertama, sholat di saat sangat genting, seperti perang sedang berkecamuk. Jadi perang sedang perang model dulu, itu langsung berhadapan-hadapan pakai pedang, senjata tradisional begitu. Nah ini dalam kondisi segenting itu tetap orang itu wajib sholat sebisanya. Kalau bisa menghadap kiblat ya harus menghadap kiblat. Tidak memungkinkan dia harus menghadap ke utara, ke timur, terserah, tidak apa-apa. Bisa melakukan rukun secara sempurna, lakukan. Tidak bisa sebisanya, walaupun dengan isyarat. Ini yang pertama. Yang kedua, sholat sunat dalam bepergian. Asalkan bepergiannya mubah, bukan bepergian maksiat. Bepergian yang dihalalkan oleh agama. Baik bepergian yang mubah, sunnah, atau wajib, atau bahkan makruh. Tidak apa-apa. Yang penting bukan perjalanan yang diharamkan. Seperti istri yang keluar dari rumahnya bepergian tanpa izin suami. Ini bepergiannya haram. Tidak diperbolehkan melakukan sholat sunat tidak menghadap kiblat. Kalau mau sholat sunat, lakukan dengan sempurna. Tapi kalau bepergiannya itu mubah, boleh sholat sunat tidak menghadap kiblat, melainkan menghadap sesuai arah tujuan. Misal dari Pasuruan, ada orang dari Pasuruan mau pergi ke arah timur. Misalnya ke Probolinggo, tidak harus perjalanan jauh. Tidak harus perjalanan yang memperbolehkan sholat qasar, perjalanan yang tidak jauh juga memperbolehkan. Misalnya ke Probolinggo. Nah, Probolinggo di timurnya Pasuruan, maka sholatnya yang menghadap ke timur. Kalau perjalanannya ke selatan, ke Malang, yang menghadap ke selatan. Di kursi mobil begitu. Nanti takbir, kemudian rukunya yang merunduk, sujudnya juga merunduk lebih rendah dibanding rukuk kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan karena ngatap ke kursi depannya, maka ya sebisanya. Sehingga ini menjadi solusi. Jadi walaupun kita bepergian, walaupun kita terburu-buru, tetap bisa menjaga keistiqomahan sholat sunnah. Sholat wajibnya turun dari mobil. Kalau sholat sunnahnya boleh dilakukan di mobil. Sehingga walaupun perjalanan, seterburu-buru apapun, kita tetap bisa menjaga istiqomah sholat sunnah. Yang ketiga, syarat sahnya sholat adalah suci dari hadas kecil dan besar. Hadas kecil dan besar. Harus suci dari itu. Bagaimana, apa itu hadas kecil besar, bagaimana cara mensucikannya, ini ada kelas sendiri, yaitu kelas toharoh. Bisa yang
kurang begitu memahami, nanti bisa nanti insya Allah akan dibuka lagi kelas toharoh, cara bersuci sebelum sholat. Kemudian yang keempat, cuci pakaian, anggota badan, dan tempat sholat dari najis. Nah, orang sholat itu bisa sah kalau badannya suci dari najis. Pakaiannya, tempat yang tersentuh oleh badan dan pakaian harus suci dari najis. Yang dimaksud pakaian adalah semua yang dipakai dan yang dibawa oleh orang yang sholat. Jadi pakaian yang dimaksud di sini tidak seperti pakaian yang kita pahami, seperti kemeja, kaos, celana, sarung, kaos kaki, tidak hanya itu. Yaitu pakaian yang kita kenakan, kita pakai, atau di bawah. Misal ada orang sholat, megang sapu tangan, atau megang tali, dianggap pakaian itu harus suci. Kalau najis, jadi megang tali, panjangnya 1 meter. Yang dipegang suci, tapi ujungnya najis, tidak sah, karena dianggap seperti pakaian. Kemudian anggota badan juga harus suci. Yang dimaksud anggota badan adalah bagian luar anggota badan orang yang sholat, termasuk dalamnya hidung, mulut, dan mata. Jadi anggota badan bagian luar itu harus suci. Termasuk dalamnya hidung. Kalau dalamnya hidung ada najis, tidak sah, disucikan dulu. Dalamnya mulut, dalamnya mata, kalau ada najisnya, disucikan dulu. Kalau ada najisnya, tidak sah. Ini dalam urusan najis. Tapi kalau dalam urusan wudhu, mandi wajib, tidak ada kewajiban orang itu membasuh dalamnya mulut, dalamnya mata, atau dalamnya hidung. Karena itu dianggap anggota dalam. Tapi kalau dalam urusan najis, dianggap anggota luar. Tempatnya sholat harus juga suci. Yang dimaksud tempat adalah semua yang menempel pada badan atau pakaian di saat sholat. Nah, ini yang dimaksud tempat. Jadi tempat yang harus suci itu yang tersentuh oleh badan atau tersentuh oleh pakaian ketika sholat. Adapun tempat yang tidak tersentuh badan atau pakaian ketika sholat tidak harus suci. Misal saya sholat di sini. Tempat yang tersentuh oleh badan dan pakaian saya suci. Lah, di samping saya, kanan atau kiri ini ada najis. Tapi sama sekali nggak tersentuh oleh badan atau pakaian saya selama sholat. Maka nggak apa-apa. Sah sholatnya. Cuman makruh sholat dekat dengan najis. Nah, kemudian syarat yang kelima, sholat itu bisa sah harus menutup aurat dengan sesuatu yang dianggap pakaian secara uruf, secara kebiasaan. Bukan lubang atau kemah yang sempit. Jadi kalau ada orang masuk ke lubang, jadi yang memasukkan dirinya ke sumur, kemudian diuruk pakai tanah, ini tidak dianggap menutup aurat dengan pakaian, ini tidak cukup. Atau dengan kemah, jadi dia berkemah, kepalanya dikeluarkan gitu, anggota badannya di dalam telanjang, tertutup oleh kemah, tidak terlihat oleh orang. Kemah nggak dianggap pakaian, tidak cukup. Nah, intinya dalam sholat itu bisa sah harus menutup aurat. Apa yang dimaksud aurat? Ada aurat laki-laki, aurat perempuan. Aurat laki-laki dalam sholat adalah antara pusar dan lutut. Jadi anggota badan antara pusar dan lutut itu harus ditutup. Pusar bukan aurat, lutut bukan aurat. Tapi walaupun bukan aurat, harus ditutup sedikit untuk memastikan bahwa anggota yang ada di antara keduanya itu tertutup secara sempurna. Kemudian ini aurat laki-laki. Jadi laki-laki sholat untuk bisa sah cukup pakai sarung yang menutupi apa antara anggota badan di bawah pusar dan di atasnya lutut. Selain itu nggak ditutupi tetap sah, tapi yang nggak sopan sholat pakai pakaian begitu. Untuk perempuan, aurat dalam sholat adalah semua anggota badan kecuali wajah dan telapak tangan. Jadi seluruh badannya perempuan ketika sholat harus tertutup. Gitu. Kecuali wajah dan telapak tangan. Untuk wajah dan telapak tangan itu terbuka tidak ada masalah. Gitu. Malah dahi harus terbuka karena ketika sujud kalau tertutup itu tidak sah. Jadi termasuk auratnya perempuan adalah telinga. Telinga. Ini aurat, jangan sampai kelihatan. Rambut, aurat. Maka hati-hati kalau pakai mukena. Kalau ada rambutnya yang keluar ke arah depan itu, walaupun hanya satu helai, maka tidak sah sholatnya. Banyak pakai ikat. Kemudian tapak tangan. Ini tidak apa-apa, nggak tutup dalam sholat. Tapi sampai pergelangan harus tutup. Nah, jadi kalau pakai mukena, yang kira-kira ada talinya. Sehingga ketika tangan itu digerakkan, ketika diangkat, ketika rukuk, ketika turun sujud, itu pergelangan tangannya tidak sampai kelihatan. Kalau sampai kelihatan sebagian dari pergelangan tangan ini, maka sholatnya tidak sah. Begitu juga untuk perempuan perlu diperhatikan. Ketika pakai mukena, ini dagu bagian bawah ini harus tertutup.
Karena yang dikatakan wajah adalah dari tempat tumbuhnya rambut yang normal sampai dagu. Kalau kiri dari telinga ke telinga. Di bawah dagu ini ada aurat, adalah aurat yang wajib ditutup baik di dalam sholat atau di luar sholat. Jadi kalau ada orang pakai mukena hanya nutupi sampai sini, ininya kelihatan, maka sholatnya batal. Jadi harus mukena itu nutupi sampai sini. Nah, kemudian syarat yang keenam, sholat itu bisa sah harus mengetahui kewajiban sholat fardu. Jadi harus tahu bahwa sholat zuhur itu wajib, sholat asar itu wajib. Kalau ada orang sholat zuhur, ditanyai, kenapa kau sholat zuhur? Ya ikut-ikutan aja. Ya, wajib tak sholat zuhur? Enggak tahu, saya ikut-ikutan. Itu saking awamin. Nah, sah sholatnya gitu. Harus tahu bahwa sholat 5 waktu itu wajib. Kemudian yang nomor 7, tidak meyakini satu rukun sholat tertentu adalah sunnah. Artinya rukun sholat nanti akan diterangkan. Ada 17 atau ada yang menyebut 13, 17, 14, kesimpulannya sama. Nah, cuma beda redaksi begitu aja. Nanti akan diterangkan rukun-rukunnya sholat. Nah, jadi rukun-rukun sholat yang disebutkan nanti ada 17 itu, jangan sampai ada satu rukun secara tertentu dianggap sunnah. Nah, dianggap sunnah. Ini tidak sah kalau seperti itu. Tapi kalau hanya beranggapan dalam sholat ini ada yang wajib, ada yang sunnah. Mana yang wajib? Tidak tahu. Pokoknya ada yang wajib. Mana yang sunnah? Tidak tahu. Ada yang sunnah. Maka tidak ada masalah. Yang menyebabkan tidak sah itu kalau meyakini salah satu rukun secara tertentu sebagai sunnah. Misalnya ruku. Ruku itu sunnah, nggak wajib. Nah, ini tidak sah sholatnya. Yang kedelapan, syarat sahnya sholat adalah menjauhi hal-hal yang membatalkan sholat. Apa yang membatalkan sholat? Nanti akan ada pembahasan sendiri. Nah, ini apa? Mungkin saya break sementara pembahasan sampai di sini. Saya persilakan kalau ada yang ingin menyampaikan pertanyaan. Nanti akan kita lanjut kalau masih ada sisa waktu. Dipersilahkan bagi yang ingin bertanya, bisa bertanya langsung atau melalui chat. Silakan yang ingin bertanya melalui obrolan atau bertanya secara langsung pakai suara. Ini ada pertanyaan. Jika kita sholat membawa selendang, ujungnya terkena najis, tapi ujung lainnya tidak terikat. Jadi kalau sebagaimana tadi dikatakan, apapun yang kita bawa itu dianggap pakaian. Maka ketika ada seorang ibu misalnya sholat, eh, dia bawa selendang. Selendangnya ini najis, kena muntah anaknya misalnya, atau kena ompol anaknya. Ujungnya yang najis, walaupun ujungnya itu nggak kita sentuh. Yang kita sentuh ujung yang suci. Yang ujung yang lain yang tidak kita sentuh itu najis, maka sholatnya batal. Jadi apa yang ditanyakan ini jawabannya bagaimana sholatnya? Sholatnya adalah tidak sah. Dipersilakan pertanyaan lainnya. Tetap meskipun ujung yang suci tidak terikat, pokok di bawah itu membatalkan sholat. Jadi nggak harus terikat, nggak harus terikat. Pokok ujungnya itu kalau di bawah, maka sholatnya batal. Yang nanti tafsir terikat apa tidak itu bukan kasus seperti itu. Itu kasus kalau kita bawa tali, gitu. Kemudian tali itu nyentuh ke perkara lain yang suci, perkara lain yang suci itu nyentuh ke najis, itu baru nanti harus ada diikat, bisa gerak ketika ditarik apa enggak, ada tafsir yang detail seperti di kitab-kitab ini. Kemudian pertanyaan berikutnya,
Bagaimana, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika memakai mukena potongan, karena ada sebagian perempuan yang paham atau tidak, terus kalau mukenanya transparan itu gimana? Jadi mukena potongan, secara umum tidak masalah. Mukena potongan itu tidak masalah, tapi rawan batal. Jadi yang lebih aman itu mukena yang terusan, yang nyambung dari atas ke bawah, itu yang model kayak gamis itu. Nah, itu yang aman. Kenapa? Ketika dia gerak ruku, bangun dan seterusnya, itu aman dari terbukanya aurat. Tapi mukena potongan, nah, ini bermasalah. Jadi mukena potong itu ketika takbir Allahu Akbar terangkat. Ketika terangkat itu seandainya dilihat dari arah bawah, itu akan kelihatan leher misalnya, atau kelihatan lengan tangannya misalnya. Itu tidak sah. Itu, itu tidak sah. Uh, jadi saya detailkan lebih saya jelaskan lebih lanjut masalah syarat menutup aurat ini. Jadi menutup aurat di dalam sholat bagi laki-laki atau wajib atau perempuan itu adalah wajib. Nah, hukumnya adalah wajib. Nah, menutup aurat itu dari segala arah, dari depan, belakang, samping kanan kiri, dari atas, itu harus kelihatan aurat dari salah satu arah tadi, depan, belakang, samping kanan kiri atau atas, itu bisa membatalkan sholat. Walaupun tidak ada orang lihat, tapi seandainya ada orang ngelihat, bisa terlihat, nah ini batal. Tapi kalau dari bawah, tidak membatalkan. Seperti laki-laki sholat pakai sarung. Nah, kalau dilihat dari bawah, akan terlihat bagian auratnya misalnya. Maka tidak masalah, sholatnya tetap sah. Nah, sholatnya tetap sah. Tapi bawah yang dimaksud, ketika posisi anggota badan itu posisi yang normal, yang semestinya. Kayak tangan. Kayak tangan. Jadi perempuan sholat, pakai mukena. Itu lengan tangannya kan biasanya agak longgar. Cuman ada tali pengikatnya. Sehingga ketika diangkat, itu nggak sampai menampakkan pergelangan tangan. Tapi ketika tangan itu ke bawah begini, jadi posisi tangan begini. Ketika iktidal misalnya, sami Allahu liman hamidah, tangan ke bawah gini. Gara-gara lengan mukenanya itu agak longgar, tapi ada talinya, sehingga kalau diangkat tidak tampak. Kalau dilihat dari bawah, kelihatan lengan tangannya. Ini tidak masalah. Terlihat dari bawah, tidak ada masalah. Jadi terlihat dari bawah kalau tangan itu begini. Kalau mukenanya itu bolong, kelihatan dari belakang bagian ininya, nah ini beda lagi, batal. Begitu juga ketika ada perempuan, nah, mukenanya potongan, dia takbir, Allahu Akbar, takbiratul ihram, atau ketika takbirnya ruku, angkat tangan ketika ruku, Allahu Akbar. Lah diangkat mukenanya, dilihat dari bawah, kelihatan nih. Lengannya ini kelihatan. Kelihatan lengan ini tidak dianggap kelihatan dari bawah. Karena kalau kelihatan lengan itu dari lurus begini, posisi tangan ini yang normal bukan begini, tapi begini. Nah, kalau begini, kelihatan ini secara lurus, itu berarti dianggap dari belakang. Begitu juga kalau diangkat, kok kelihatan dari arah sini, nah ini berarti tidak dianggap dari bawah, melainkan dari belakang. Sholatnya batal. Nah, laki-laki, beda ini. Laki-laki pakai sarung. Itu. Laki-laki pakai sarung. Itu kalau kelihatan auratnya dari bawah, tidak batal. Nah, sesuai posisi normal. Sehingga ketika ada laki-laki sujud, pakai sarung, nggak pakai celana. Pakai sarung aja. Ketika sujud, dari belakang itu kadang-kadang kelihatan bagian auratnya. Di atasnya lutut, itu biasanya kelihatan dari belakang. Apakah ini batal? Tidak batal. Karena apa? Karena kalau kelihatan dari itu dianggap kelihatan dari bawah. Nah, karena itu perlu hati-hati. Yang pakai mukena potong, ini hati-hati. Nah, rawan batal. Kecuali Anda sholatnya itu lehernya ini tertutup, bagian dada semuanya tertutup dengan pakaian yang Anda pakai di dalam, kemudian pakai deker tangannya misalnya, aman itu. Tapi kalau tidak demikian,
mukena potong itu rawan batal. Sehingga yang lebih aman pakai mukena yang terusan, jangan yang potong. Kemudian mukena transparan, ini bagaimana? Sama ini mukena. Jadi penutup aurat itu harus dengan bahan yang bisa menutup warna kulit. Jadi warna kulit yang asli itu nggak kelihatan. Jadi kalau sampai bisa menampakkan warna kulit, yang kulitnya putih ya kelihatan putih, yang coklat ya kelihatan coklat, yang hitam ya kelihatan hitam, dari balik kain itu saking tipisnya, maka tidak sah. Jadi penutup aurat itu harus bisa menutup warna kulit. Adapun kalau hanya transparan, menampakkan bentuk tubuh tanpa menampakkan warna tubuh, warna kulit, tidak ada masalah. Jadi sebagian kain itu agak tipis. Sehingga kalau dilihat begini, kelihatan hitam gitu aja. Walaupun kulitnya putih ya kelihatan kayak hitam itu. Jadi agak transparan, tapi tidak sampai menampakkan warna kulit. Ini tidak masalah. Ini. Jadi hukumnya tetap sah. Yang batal itu kalau transparan sampai kelihatan warna kulitnya. Ada beberapa mukena seperti itu, terlalu tipis. Saya sendiri pernah melihat di masjid salah satu rumah sakit itu begitu. Kebetulan saya waktu itu sama keluarga sholat berjamaah. Kemudian saya lihat loh kok mukenanya transparan sekali. Jadi kalau kainnya itu nempel ke kulit, kelihatan warna kulitnya. Bukan hanya tampak remang-remang begitu, tapi kelihatan warna kulitnya. Ini batal. Begitu juga untuk laki-laki perlu hati-hati. Kalau pakai sarung warna putih yang bahannya itu transparan. Kalau pakai sarung warna putih, hanya menampakkan bentuk aurat, tapi tidak menampakkan warna kulit aurat, hanya kelihatan remeng-remeng begitu. Jadi kayak kelihatan warna hitam gitu, padahal kulit aslinya tidak hitam. Ini tidak masalah, tetap sah. Tapi kalau sampai kelihatan warna kulitnya, ini batal. Nah, sarung warna putih itu kadang-kadang kalau pas tidak basah kainnya, tidak terkena air, itu tidak menampakkan warna kulit. Tapi ketika habis wudhu atau habis buang air ke toilet, kalau tidak rangkepan celana, itu biasanya kain putih itu ketika nempel ke anggota badan, itu kelihatan warna kulitnya. Itu batal itu sarannya. Jadi ketika ada laki-laki sholat pakai kain, sarung, warna putih, basah. Sehingga ketika nempel ke kulit, kelihatan warna kulitnya, itu sholatnya batal. Tidak sah. Hati-hati. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau kita sholat, lalu anak kita yang pakai pampers nempel sama kita? Jadi kalau kita sholat, anak kita yang pakai pampers nempel. Kalau nempel saja tidak ada masalah. Tapi kalau sampai dia menginjak kaki kita, menginjak pakaian kita, atau menggenggam kaki kita, menggenggam pakaian kita, ini baru. Kalau yakin kita, anak itu sudah ngompol, sudah ada najisnya di pempesnya, sholatnya batal. Tapi kalau nggak yakin, ya sudah, hiraukan aja. Jangan dihiraukan, abaikan aja. Jadi misalnya kita, anak kita baru kita mandikan, baru dipakai pempes. Tentu ketika pertama pakai pempes masih suci, belum ada kotorannya, belum ada najisnya. Habis itu kita sholat. Di tengah-tengah sholat, anak kita apa nginjak pakaian kita atau menggenggam pakaian kita, udah nggak usah dibatalkan sholatnya, lanjut. Kenapa? Karena kita tidak yakin di pempesnya sudah ada najis apa belum. Nanti setelah sholat tidak usah dicek. Kalau anda tidak ngecek, sholat anda tetap sah. Tapi kalau anda cek pempesnya ternyata nggak ada najis, sholat anda sah. Tapi kalau dicek ternyata ada najis, batal. Suruh siapa ngecek? Gitu. Nah, jangan kipu, udah anggap aja sih suci, tidak ada najis. Nah, ini anak yang pakai tempel. Nah, kalau hanya sekedar nempel tidak ada masalah. Jadi kita sholat, ada anak yang kita yakin pempesnya udah najis, nempel aja ke kita. Tidak menginjak pakaian kita, tidak menginjak kaki kita, tidak menggenggam kaki, tidak menggenggam pakaian, maka tidak apa-apa kalau hanya sekedar nempel. Nah, kemudian eh, eh, apa? Pertanyaan berikutnya, kalau kain tipis bisa kelihatan warna baju gimana? Coba kalau ditempelkan ke kulit, kelihatan apa enggak?
Kalau nggak kelihatan warna kulitnya, maka nggak masalah. Karena kalau baju itu karena kadang ada kaos yang di dalam itu warnanya itu kuat sekali. Sehingga kalau pakai pakaian putih kayak gini, ini sebenarnya kalau kulit nggak kelihatan ini, seperti baju saya ini. Kalau ditempelkan ke kulit nggak kelihatan warna kulit. Ya kelihatan ada bentuk lengan begitu aja. Tapi warna lengannya nggak kelihatan. Warna lengannya nggak kelihatan. Nggak ada masalah saya ini. Tapi kalau saya misalnya di dalam pakai kaos warna pink, ya jelas kelihatan warna pinknya itu. Nah, nggak masalah. Jadi ukurannya bukan baju, tapi kulit. Bisa menampakkan warna kulit apa enggak? Warna kulit kan enggak terlalu kuat. Itu tidak terlalu kuat. Nah, walaupun orang yang kulitnya hitam sekali itu ditutup pakai kain putih kayak gini, kelihatannya ya kelihatan ada bentuk lengan, tapi nggak tahu hitam yang kehitamannya itu nggak tampak. Nah, jadi kalau apa menampakkan kain tipis yang kelihatan warna baju, asal tidak menampakkan warna kulit, seandainya nempel ke kulit, tidak ada masalah. Kemudian kalau kita sedar rambut kita terkeluar satu helai, tapi saat kita sudah siap sholat, apakah sholat itu sah atau ulang lagi? Nah, ini coba saya pahami, yang saya tangkap ini, kalau orang sholat, kemudian setelah sholat baru tahu ternyata rambutnya tadi tidak tertutup, walaupun hanya beberapa helai saja, walaupun satu helai, maka sholatnya tidak sah, harus diulang. Karena itu hati-hati untuk perempuan. Ketika pakai mukena, itu rambutnya ditata dulu, dirapikan dulu rambutnya. Nah, kalau bisa, bukan hanya pakai mukena, tapi pakai kain kecil gitu, untuk mengikat kepala. Gitu. Jadi untuk mengikat kepala, biar rambutnya nggak kelihatan. Tapi hati-hati kalau mengikat kepala, dahi, jangan sampai dahi ini tertutup total. Karena kalau tertutup total, nanti ketika sujud nggak sah. Harus terbuka dahi itu. Jadi agak ke atas begitu, diikat, jadi agak miring begitu, jadi kainnya begini, saya diikat, sekiranya tidak ada rambut yang keluar, baru pakai mukena. Karena kalau sampai ada rambut yang keluar, maka sholatnya tidak sah, dan kalau tahunya setelah sholat, sholatnya harus diulang. Dipersilakan, masih ada waktu beberapa menit. Sebenarnya sudah habis, tapi karena tadi kita mulainya lambat, maka saya tambahi waktunya. Bisa sekitar 5 menit, dipersilahkan. Untuk membahas materi, ini waktu sudah nggak cukup, bisa 5 menit saja. Sementara yang dibahas, pembahasan rukun sholat itu panjang, insya Allah kita bahas pada pertemuan berikutnya. Dipersilahkan, yang kalau masih ada pertanyaan. Kalau memang tidak ada, maka kita tutup kajian pada malam hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini atau di waktu-waktu yang lain, di tempat yang lain, semuanya dijadikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala, barokah yang bisa mengantarkan kita kepada ridho Allah Subhanahu wa taala, ridho Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita kelak dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia, di barzah, di akhirat, di khairin waludin wa'afiyah, wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-Fatihah. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.